Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Pak Mutakin pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini atau pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yakni lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina lin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anakku. Semoga pada pagi hari ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, tetap jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan juga tetap memakai masker. Anak-anak, langsung saja sebelum kita membahas tentang bab 2, mari kita membahas tentang soal pada pertemuan sebelumnya, di mana yang pertama ada berapa huruf-huruf yang dikelompokkan dalam bacaan Al-Qamariyah. Sebutkan. Perlu kita ketahui huruf-huruf yang ada pada bacaan Qamariyah ada 14. Yang pertama adalah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, ya, dan mim, atau kita sebut dengan abri hajaka waqaf akima. Ya, alif, ba, taksa tidak masuk, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf. Kemudian mim, waw, ya, dan hak, pas 14. Kemudian yang kedua, tulis contoh bacaan Al-Qamariyah 5. Yang pertama alif, al-ahadu. Kemudian ba, al-basiru. Kemudian jim, al-jawabu. Ha, al-haitu. Kemudian kha, al-khabir, dan sebagainya. Kemudian ada berapa huruf bacaan Al-Samsiyah? Sebutkan, yaitu sama, ada 14 selain yang huruf Pak Mutakin sebutkan tadi. Berarti ta, sa, kemudian ro, maaf, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, kemudian lam dan nun. Ya, kemudian contohnya bacaan Al-Samsiyah ada 5, yaitu contoh dari huruf ta, at-taubah, kemudian sa, as-sawabu, kemudian dal, zal, az-zikru, kemudian ada lam, al-lailu, ada shin, ya, asyamsu. Nah, berarti ada 5. Oke, terima kasih. Kami harap Mutakin banyak anak-anak yang semuanya benar. Oke, sekarang mari kita renungkan. Ada 2 gambar di sini, yaitu anak yang sedang berdoa, kemudian ada siswa yang melakukan doa bersama, biasanya sebelum ujian. Oke, kira-kira kalian pernah nggak merasa dekat dengan Allah sehingga kamu merasa begitu tenang? Ya, mungkin kamu pas lagi sholat, kamu pas lagi berdoa, atau dalam suasana hening yang mana kamu bangun untuk melaksanakan sholat. Ya. Pernah nggak kamu merasa begitu dekat dengan Allah sehingga hatimu merasa tenang? Yang kedua, pernahkah kamu merasa jauh dengan Allah sehingga jiwamu terasa hampa? Pernah mungkin saya ini kok seakan-akan saya gelisah,
saya susah. Oh, mungkin saya belum baca Al-Quran. Oh, mungkin saya tadi belum melaksanakan sholat. Pernah nggak seperti itu? Terus bagaimana caranya agar bisa mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian salah satunya caranya adalah mengenal nama Allah yang sangat indah. Ya. Nama Allah yang sangat indah kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Oke. Sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna, kita membahas dulu dengan pengertian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Kalian mungkin masih ingat pelajaran di SD dulu? Ya. Iman itu secara bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah adalah at-tasdiqu bil lisan wal yaqinu bil qalbi wal amalu bil arkan, yang artinya diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tiga hal ini tidak dilaksanakan, yakni diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, kemudian diamalkan dalam perbuatan, maka imannya perlu dipertanyakan. Atau salah satu dari tiga ini tidak diamalkan. Ya, dia sudah mengucapkan dengan lisan, saya percaya Allah itu adalah Tuhan saya percaya Allah mempunyai malaikat yang melaksanakan tugas-tugasnya, diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, tapi tidak diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya, mengaku beriman tapi sholatnya tidak lengkap. Nah, bisa disebut iman apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena belum melaksanakan tiga komponen ini secara utuh. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, iman adalah merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Jadi yang menuntun kita untuk menuju jalan kebaikan, yang menuntun kita untuk bisa sampai kepada surganya Allah nanti adalah dengan bekal iman. Kemudian iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Kita mengenal rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab apa Rasul? Kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Inti dari rukun iman yang keenam ini adalah kita beriman kepada Allah. Nah, itu adalah intinya. Kalau iman kita kepada Allah sudah kuat, sudah yakin dengan betul-betul, maka yang 5 ini pun akan ikut kita imani juga. Kemudian keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Maksudnya bagaimana? Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa, pasti keimanan kita ini fluktuatif, ya, bisa naik, bisa turun. Ketika kita sedang merasa dekat dengan Allah, kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, kita beramal, bersedekah, membantu orang, iman kita akan bertambah. Tapi mungkin ada kalanya kita dihinggapi rasa malas sehingga mau berangkat sholat pun susah. Kita mau bersedekah saja malas. Aduh, sayang ya uang saya kalau buat sedekah. Nah, itu bisa berarti iman kita berkurang atau dalam kondisi yang tipis. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang kalau kita belum tahu namanya? Ya, seseorang yang paling dekat dengan kalian ketika di rumah adalah keluarga, ayah atau ibu. Pasti kamu merasa dekat,
merasa nyaman kalau bertemu dengan ayahmu atau ibumu, kamu bisa curhat, bisa ngomong seenaknya. Kenapa? Kamu sudah mengenalnya. Nah, begitu juga ketika kita dengan Allah, ketika ingin mengenal lebih dekat dengan Allah, maka kenalilah nama-namanya yang sangat indah. Agar apa? Agar kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau yang lebih sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Sekarang yang kedua, makna dari Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Ya. Kemudian sesuai dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang baik, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah, berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, karena mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik yang berjumlah 99. Yang dulu sebelum ada pandemi, biasanya kegiatan di sekolah ini sebelum memulai pelajaran adalah membaca Asmaul Husna. Kalian mungkin juga dulu ketika MI juga hafal Asmaul Husna. Bagaimana caranya? Mungkin melalui lagu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan sebagainya. Atau Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, boleh ya, dengan cara apapun boleh ya. Lagu itu bisa memudahkan kita untuk mengingat. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Semoga kalian yang menghafal Asmaul Husna, kemudian kalian mengingat-ingat dan mencerminkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dari 99 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini hanya 2 ya. Sisanya nanti 2 pada pertemuan selanjutnya. Apa saja? Yang pertama ada Al-Alim. Ya. Apa artinya? Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Apa yang diketahui Allah? Allah mengetahui yang tampak dan yang gaib. Ya. Yang tampak yang bagaimana? Yang tampak seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, itu yang tampak, makhluk yang kelihatan. Yang gaib yang bagaimana? Jin, kemudian setan, malaikat. Allah mengetahui. Kenapa? Karena Allah adalah yang menciptakan mereka semuanya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita melihat seseorang, mungkin kita hanya melihat fisiknya saja. Oh, anak ini kok pendiam, anak ini tidak banyak bicara. Oh, berarti anak ini anak yang baik. Nah, yang kita ketahui hanya fisiknya saja, hanya pengetahuan sementara. Bisa jadi, ya, di rumah ternyata, oh, anak ini masya Allah nakalnya minta ampun. Ya, tapi Allah, ya. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, kita yang berpura-pura menjadi orang baik, Allah mengetahui hati kita. Ya, kita yang berpura-pura menjadi orang yang berbakti, di depan orang mungkin kita berucap yang bagus, kita berbakti, tetapi hati kita Allah yang tahu. Ya, oleh karena itu kalian harus waspada, ya, harus berhati-hati, jangan sampai kalian memiliki perasaan, memiliki niatan yang buruk terhadap orang
lain, karena Allah Maha mengetahui. Kemudian segala aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimanapun tempatnya, baik di tempat yang gelap, baik di tempat yang terpencil, baik di tengah lautan, di tengah hutan, semuanya Allah mengetahui. Kenapa? Karena Allah bersifat Al-Alim atau Maha mengetahui. Nah, sekarang apa yang perlu kita contoh, apa yang perlu kita lakukan di dalam mencerminkan perilaku Allah yang Al-Alim? Perbuatan apa yang perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah terus menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Alim berarti Allah yang maha berilmu, bisa juga Allah itu memiliki ilmu yang luas. Ilmu manusia itu ibarat sebuah pohon yang dicelupkan ke dalam air laut, kemudian tetesannya dari pohon tadi itu adalah ilmu seluruh makhluk yang ada di dunia. Sisanya lautan itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai seorang pelajar kita harus terus menerus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmu-ilmu yang tersimpan. Ya, sekarang banyak penemuan sebagaimana pertemuan sebelumnya tentang ilmu. Itu kan kemarin Pak Muntakir menyebutkan tentang ilmu obat-obatan, tentang ilmu apalagi, banyak sekali. Ya, kalian harus terus menggali dan belajar untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut untuk kebaikan. Kalau sudah memiliki ilmu, kalian punya ilmu yang perempuan, ilmu bisa masak. Nah, biar bisa bermanfaat, amalkan untuk kebaikan. Mungkin nanti kalian sudah berumah tangga, ada tetangga yang minta, "Mbak, ini bagaimana sih cara masak daging ini biar empuk, biar enak, biar tidak bau?" "Oh, begini Mbak ilmunya." Nah, itu berarti ilmu kalian bermanfaat. Yang laki-laki ya, yang punya ilmu mungkin tentang permotoran, ilmu bengkel, yang punya ilmu tentang otomotif, tentang komputer dan sebagainya, ya. Setelah kalian memiliki ilmu, amalkan ilmu tersebut demi kebaikan orang lain, walaupun itu dibuat untuk mata pencaharian. Kalau kalian buka bengkel, ya, niatkan bismillah, saya niat membuka bengkel untuk membantu orang lain yang kesulitan dalam hal permesinan. Kalaupun harus ada upah, ya memang harus ada upah. Ya, itu sebagai jerih payah kalian. Tetapi kalian harus punya niat bahwasanya kalian mengamalkan ilmu itu untuk kebaikan umat manusia. Oke. Sekarang yang kedua adalah al-khabir, yang artinya adalah maha waspada atau maha teliti. Apa itu al-khabir? Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya. Seseorang yang di dalam gua, kemudian ia berbisik-bisik ataupun di tempat yang sepi, Allah pasti mengetahui. Kemudian Allah menciptakan miliaran makhluk yang berbagai ragamnya. Akan tetapi semua diketahui Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Ya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang salah sasaran. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalian kalau pernah melihat National Geographic Channel yang tentang binatang-binatang, ya, itu kalian kalau melihat hewan-hewan yang ada di dasar lautan, itu pasti beda dengan hewan-hewan yang hewan laut yang ada di permukaan. Contoh, kalian pernah melihat ada ikan itu yang bentuknya apa? Punya lampu dia di depan ini. Ya. Apa itu gunanya? Itu adalah untuk memancing ikan-ikan kecil agar datang. Lah begitu datang, ikan ini kemudian memakannya. Ya, itu adalah salah satu ciptaan Allah. Ya, yang Allah tidak mungkin salah sasaran. Jadi semuanya ada maksudnya, ada tujuannya. Kalian kalau melihat kukang, ya, kalian tahu kukang? Kukang itu hewan yang hidup di malam hari, namanya nokturnal itu kalau dalam bahasa IPA, ya. Itu kukang itu punya, mohon maaf, ya,
itu punya kuku yang di tengah itu paling panjang di antara kuku yang jari-jari yang lain. Kenapa? Ya, jari yang tengah ini panjang, ia gunakan untuk mencari rayap atau semut yang ada di dalam pohon. Nah, jadi untuk mengorek semut, rumah rayap, itu dia pakai kukunya yang panjang. Ya. Jadi apa? Jadi semuanya atas ketelitian dan kecermatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Ya, itu bertanda berarti Allah Maha Waspada atau Al-Khabir. Kemudian sesuai dengan firman Allah, wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya Allah Maha Waspada terhadap yang kamu kerjakan. Dalam surat At-Taubah, insya Allah ayat yang ke-19. Ya. Nah, sekarang bagaimana perilaku kita yang mencerminkan sikap Al-Khabir? Ya, perilaku yang mencerminkan sifat Allah yang waspada ini, caranya adalah kita selalu waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi kita harus memikirkan dulu, kira-kira kalau saya mengucapkan seperti ini dampaknya seperti apa? Teman saya nanti dia mangkel apa enggak pada saya? Nah, jadi dia harus berikan cermat dan waspada segala tindak tanduk yang akan dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah cermat dan teliti dalam melaksanakan kegiatan dimanapun. Kalau kita mau berangkat ke sekolah, katakanlah hari Senin, berarti kita harus mempersiapkan kalau bisa 1 hari sebelumnya, pada hari Minggu sorenya. Apa yang perlu kita persiapkan? Oh, pelajaran hari Senin adalah mungkin ada pendidikan agama Islam, ada bahasa Jawa, ada matematika, ada PKN, ada 4. Kemudian pagi hari ada upacara bendera. Berarti apa yang perlu kita siapkan? Kalau laki-laki mempersiapkan topi, dasi, sepatunya yang rapi, seragamnya. Nah, besok ketika mau berangkat sekolah, semuanya sudah tersedia. Kenapa? Karena kita cermat dan teliti. Kita prepare bahasa Inggrisnya. Ya, jadi itu adalah perilaku yang mencerminkan sikap Al-Khabir. Demikian yang bisa Pak Mutakin sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya atau ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.